Semangat dahsyat, jumpa kembali bersama saya Coach Tolok Marbun dimanapun Anda saat ini berada. Saya sapa Anda. Salam sukses, salam dahsyat. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Anda di dalam program terbaru saya di channel ini, yaitu Tolok Marbun Parenting. Sebelum saya membahas topik kita hari ini, cara mengatasi anak candu gadget, saya mau terlebih dahulu memperkenalkan secara singkat saja. Nah, ide awalnya ini salah satu yang mendorong itu adalah istri saya. Karena dia tahu saya tidak hanya kompeten dalam mengajar, tetapi juga bisa di bidang konseling dan juga di bidang terapis. Itu sebabnya dia dorong. Awalnya saya tidak terlalu merespon karena saya berpikir kan sudah banyak yang membahas itu. Lalu apa pembedanya? Nah, setelah saya renung-renungkan sekian lama, saya berpikir, oh iya ya, saya kan seorang terapis juga dan saya juga tersertifikasi sebagai neurolinguistic programming. Saya berpikir ini bisa menjadi satu nilai tambah di program Tolok Marbun Parenting. Dalam program Tolok Marbun Parenting ada dua segmen. Yang pertama itu adalah pasutri milenial seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Di sini kita membahas bagaimana kita sebagai pasangan-pasangan milenial menjaga keharmonisan di dalam keluarga kita sehingga kita bisa mendidik anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik sesuai dengan harapan kita sebagai orang tua. Kemudian juga segmen yang kedua itu adalah Gen Alpha Parenting. Jelas seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa rata-rata orang tua milenial itu memiliki anak itu adalah Gen Alpha. Kemungkinan ada orang tua milenial yang memiliki anak Gen Z, sekalipun nanti pada pembahasannya lebih kepada generasi Alpha, secara prinsip materi dalam video ini bisa dilakukan. Tagline kita di dalam Tolok Marbun Parenting adalah Better Parenting, Better Future. Saya percaya kalau kita sebagai orang tua bisa mendidik anak kita lebih baik, maka anak-anak kita juga akan memiliki masa depan yang lebih baik. Sebelum kita masuk pada materi inti kita hari ini, saya mau kita terlebih dahulu membahas sekilas seperti apa sih orang tua milenial, seperti apa sih anak-anak generasi Alpha ini, karena wawasan ini akan membantu kita memahami materi inti. Sebelum kita masuk pada materi inti, bagi Anda yang pertama kali hadir di channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, dan setelah nanti Anda mendengarkan materi ini dari awal sampai akhir, kalau ada tanggapan atau komentar yang positif, langsung di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan, saya juga dengan senang hati akan menjawab. Tentu nanti saya buat dalam video Q&A. Yang pertama kita mau memahami generasi milenial terlebih dahulu ya. Kalau saya singkat di sini gen itu artinya generasi milenial ya. Kemudian nanti kita baru mengenal gen alpha. Sesudah kita tahu mengenal secara gambaran secara khusus yang terkait dengan materi ini, maka hal ini akan mempermudah kita untuk memahami materi-materi yang akan saya sampaikan. Ini adalah perbandingan generasi. Generasi pertama yaitu dihitung dari sekitar tahun 1901 sampai 1927. Mereka ini disebut the greatest generation. Kemudian setelah mereka ada satu generasi yang disebut yaitu the silent generation. Mereka ini lahir sekitar tahun 1928 sampai 1930.
45. Dan generasi berikutnya yaitu generasi boomer yang mereka lahir dari tahun 1946 sampai pada tahun 1965. Kemudian generasi berikutnya itu adalah generasi X. Generasi X ini lahir sekitar tahun 1966 sampai 80. Mereka lahir antara tahun 1966 sampai tahun 1980. Generasi berikutnya adalah generasi milenial. Mereka yang lahir dari tahun 1981 sampai 1996. Nah, itu sebabnya saya termasuk orang tua milenial ya. Nah, saya tidak kasih tahu kapan lahirnya, yang pasti saya masih generasi milenial. Itu sebabnya saya membahas di sini pasutri milenial. Seperti yang saya katakan dalam video sebelumnya, di sini saya tidak menggurui, saya hanya berbagi. Nah, kalau misalnya Anda butuh bantuan konsultasi atau bantuan terapis, saya bisa melakukannya baik secara online ataupun offline. Kemudian berikutnya adalah generasi Z yang mereka lahir pada tahun 1996 sampai 2012. Nah, itu sebabnya saya katakan kemungkinan ada orang tua milenial yang memiliki anak yaitu Gen Z. Tapi secara umum dan mayoritas yaitu adalah Gen Alpha yang lahir dari antara 2013 sampai sekarang. Nah, anak saya yang pertama itu lahir di tahun 2014 dan dia adalah Gen Alpha. Fokus kita dalam video ini adalah generasi milenial atau pasutri milenial. Nah, hal yang paling menonjol dari mereka adalah sulit hidup tanpa gadget. Tidak heran juga anak-anak orang tua milenial sama, mereka sangat digital ya, mereka sangat familiar dengan gadget biar juga masih bayi-bayi ya. Kalau dibandingkan dengan saya dulu, saya nggak kenal gadget pada masa kecil saya. Tetapi saya termasuk orang yang memang sangat erat hubungannya dengan gadget dan internet. Kemudian yang berikutnya itu identik dengan multitasking. Jadi orang tua milenial ini suka melakukan pekerjaan. Mereka sangat sibuk. Itu sebabnya kadang-kadang karena mereka sibuk, supaya mereka tidak terganggu, ya sudah dikasihlah anaknya HP. Benar apa betul? Supaya tidak terganggu, supaya bisa tetap bekerja. Nah, ini ciri-ciri orang tua milenial. Anda melakukan itu kan? Nah, kalau Anda melakukan itu, nah itu hal yang biasa yang dilakukan oleh generasi milenial. Kemudian yang ketiga itu adalah suka serba cepat, yang maunya yang instan-instan saja. Nah, ini tentu bisa menjadi satu kelemahan karena dalam hidup ini tidak bisa semuanya instan. Itu sebabnya seperti penjualan makanan online itu cepat. Karena apa? Karena salah satu lagi cirinya generasi milenial cashless ya. Jadi gampang aja bertransaksi ya. Ya tentu hal ini sesuai dengan penghasilan masing-masing ya. Saya tidak berbicara itu. Saya share 5 di sini ciri khasnya. Bukan berarti hanya 5 saja ya. Anda bisa Google, tapi yang menurut saya relevan dengan materi yang saya bahas sesuai dengan yang ada di sebelah. Yang ada di PowerPoint ya. Kemudian salah satu adalah konsisten posting ya. Jadi generasi milenial ini sepertinya tidak bisa tanpa posting. Suka posting ya. Saya juga suka posting. Sampai kadang-kadang rasanya kalau nggak posting ada yang kurang gitu. Itu sebabnya selalu kejar tayang. Itu sebabnya selalu dicari media yang bisa diposting dengan singkat gitu ya. Nah, itu orang-orang milenial itu pokoknya segala sesuatu maunya diposting. Sama seperti saya lah, kalau anak-anak saya lagi beraktivitas, saya suka syuting mereka kemudian posting di TikTok mereka dan juga di YouTube mereka ya.
Kemudian yang berikutnya adalah sharing itu adalah bagian hidup. Ya, generasi milenial itu sharing tidak selalu bicara berbagi uang, tapi sharing konten yang bermanfaat. Nah, itu sebabnya Anda setelah menyimak video ini nanti saya menyarankan tolong di-share kepada teman-teman Anda, share sebanyak mungkin supaya semakin banyak yang terinspirasi ya dan banyak yang merasakan manfaatnya. Baik, sampai di sini kita sudah mengenal yaitu orang tua milenial. Sekarang kita melihat ciri khas anak-anak generasi alpha.